Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan menceritakan kisah pintu dimensi. Simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah gunung terpencil, sebuah tim ilmuwan muda sedang mengerjakan proyek penggalian untuk mengeksplorasi sisa-sisa peradaban kuno yang terlupakan. Tim ini terdiri dari Dr. Alina Putra, seorang fisikawan teoretis yang cerdas dan penuh dedikasi. Rafael Raff Surya, seorang insinyur mesin yang lebih pragmatis dan percaya pada teknologi. Diana Lestari, seorang ahli sejarah yang memiliki wawasan mendalam tentang budaya kuno. Arjun Ari Jaya, mantan tentara yang bergabung dengan tim sebagai pengamat. Dan Dr. Samuel Knight, mentor mereka yang lebih tua dan berpengalaman. Mereka mencari artefak berharga yang bisa menjelaskan asal-usul peradaban yang hilang. Tetapi yang mereka temukan adalah sesuatu yang jauh lebih misterius. Saat menggali di bawah reruntuhan, Raff yang sedang menggunakan alat detektor logam tiba-tiba menemukan bagian logam yang aneh tertanam dalam tanah. Setelah membersihkan area tersebut, mereka menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari logam mengkilap dengan simbol-simbol misterius yang tampaknya tidak berasal dari dunia mereka. Diana, ahli sejarah, berusaha menafsirkan simbol-simbol tersebut. Ini bukan bahasa yang pernah saya pelajari sebelumnya, katanya sambil mengamati lebih dekat. Namun ada elemen-elemen yang mirip dengan ikonografi kuno yang hilang. Dr. Alina yang penasaran dengan potensi ilmiah penemuan ini, segera mengusulkan untuk melakukan eksperimen. Mereka mencoba mempelajari mekanisme pintu itu dengan hati-hati, memindahkan beberapa batu yang menutupi bagian bawahnya, dan memutar roda mekanis yang terpasang di pintu tersebut. Setelah beberapa saat mencoba, mereka akhirnya menemukan cara untuk mengaktifkan pintu. Cahaya terang keluar dari pintu yang perlahan terbuka, mengungkapkan lorong gelap yang tampaknya mengarah ke dunia yang jauh lebih asing. Tim terkejut dan terdiam sejenak. Pintu itu bukan hanya pintu biasa, ia tampaknya membuka jalan menuju dimensi lain. Dr. Alina, meskipun merasa ragu, adalah orang pertama yang memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Kita tidak akan tahu apa yang ada di sana tanpa mencobanya, katanya, matanya bersinar penuh tekad. Raff yang lebih skeptis menanggapi dengan hati-hati. Tapi kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Dunia ini bisa sangat berbahaya. Namun Alina memandangnya dengan keyakinan. Itulah yang membuat ini begitu penting. Kita harus melihatnya untuk memahaminya. Diana yang semakin terpesona oleh sejarah yang tersembunyi di balik pintu ini, setuju untuk mengikuti. Ari yang biasanya lebih berhati-hati akhirnya ikut bergabung, merasa bahwa tim membutuhkan perlindungannya. Dr. Samuel, meskipun terkesan dengan penemuan ini, menunjukkan sedikit keraguan. Kita harus berhati-hati, ucapnya dengan nada serius. Namun kita juga harus mengungkapkan misteri ini. Dengan persetujuan tim, mereka melangkah masuk ke dalam pintu dimensi yang baru saja terbuka. Setelah melewati lorong gelap, tim tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Langitnya berwarna merah menyala dengan awan tebal yang berputar-putar di atas kepala mereka. Tanaman bioluminescen tumbuh di sekitar mereka, memberikan cahaya yang hampir seperti bintang-bintang di tanah. Udara terasa aneh, seperti mereka sedang berada di luar atmosfer dunia mereka. Dunia ini penuh dengan kehidupan asing. Makhluk-makhluk yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya berlari atau terbang di kejauhan. Beberapa terlihat seperti hewan purba, sementara yang lain tampaknya lebih mirip dengan entitas cerdas. Mungkinkah kita benar-benar berada di dunia yang berbeda? Tanya Diana, matanya tidak lepas dari pemandangan di sekeliling mereka. Apakah ini benar-benar dimensi lain? Ataukah kita berada dalam semacam alam paralel? Saya tidak tahu. Tetapi ini jauh lebih luar biasa daripada yang saya bayangkan, jawab Raff, terpesona oleh dunia yang mereka jelajahi. Namun, rasa takut mulai muncul di dalam dirinya, menyadari bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal
yang tidak mereka mengerti. Namun, keindahan dunia ini tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah mereka menjelajahi lebih dalam, mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dari bayangan pohon besar yang aneh dan gelap, makhluk-makhluk berbentuk humanoid muncul, memperhatikan mereka dengan mata tajam. Beberapa dari mereka tampak seperti penjaga dunia ini, sementara yang lain berperilaku lebih agresif. Tim segera merasakan bahaya yang lebih besar, dan mereka terpaksa melarikan diri ke dalam hutan untuk mencari perlindungan. Ini tidak terasa aman, kata Ari, menggenggam senjata dengan cemas. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Dr. Samuel, yang awalnya tampak terpesona oleh penemuan ini, mulai menunjukkan kegelisahan. Kita belum memahami kekuatan dunia ini. Kita harus berhati-hati. Setelah pertemuan dengan makhluk asing tersebut, tim berhasil menemukan kembali pintu yang mereka masuki dan kembali ke dunia mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa pintu itu membawa lebih dari sekadar fisik. Ia telah mempengaruhi mereka dengan cara yang tak terduga. Beberapa perangkat elektronik mereka mulai berfungsi secara aneh, dan benda-benda sekitar mereka tampak sedikit melayang, seolah hukum fisika yang mereka kenal mulai berubah. Sesuatu telah berubah, kata dokter. Alina melihat sekitar dengan cemas. Ini bukan hanya tentang pintu itu. Dunia kita, segala sesuatu, sudah mulai dipengaruhi oleh perjalanan kita. Pintu dimensi itu kini menjadi ancaman yang lebih besar dari yang mereka duga. Mereka belum tahu siapa atau apa yang mengawasi mereka, atau kekuatan apa yang akan mereka hadapi jika pintu itu kembali dibuka. Meskipun mereka kembali ke dunia asal mereka, rasa khawatir mulai menyelimuti mereka. Pintu dimensi ini bukan hanya penemuan ilmiah. Ini adalah kunci untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Saat tim berkumpul di sekitar pintu yang tertutup, mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah kembali, pintu itu telah meninggalkan jejak di dunia mereka. Mereka harus memutuskan apakah akan menutupnya selamanya atau mengungkap lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik dimensi-dimensi yang tak terhingga. Namun satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Bersambung, terima kasih teman-teman jejak cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman jejak cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar jejak cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.